mempertahankan diri aku supaya tetap bisa diterima dan dianggap masih ya istilahnya tuh klien masih seneng ngelihat aku di atas panggung. Salah satunya ya memang yang aku lakukan dari mulai tetap belajar olah vokal, tetap menyehatkan diri, dan salah satu mungkin yang agak besar yang aku lakukan baru sebulan lalu adalah aku baru selesai operasi plastik. Ya, aku habis melakukan operasi plastik di Korea Selatan. Ini baru 1 bulan plus 1 bulan dari hari surgery aku. Jadi aku melakukan satu prosedur yang namanya lower facelift. Jadi facelift tapi yang model sekarang lah. Jadi model sekarang itu kalau facelift dulu kita tahu satu muka, kalau sekarang memang untuk kebutuhan aku karena belum terlalu banyak fotonya, jadi cuma bagian bawah aja, bagian bawah muka. Kenapa ini aku lakukan? Karena memang itu sebagai salah satu ikhtiar. Suka nggak suka, mau nggak mau, kita akui atau tidak, iya itu adalah bagian dari pekerjaan. Jadi waktu aku sekian lama tuh di Singapura ya pandemi ya, susah nggak bisa kerja ya, hampir tidak ada penghasilan. Pada saat Allah akhirnya memberikan aku penghasilan dari uang yang aku dapetin, aku langsung tahu pertama yang aku lakukan adalah uang itu aku pakai buat membereskan semua keblangsakan ekonomi yang terjadi karena selama masa pandemi. Ya, jadi ngeberesin itu. Yang kedua yaitu macam-macam lah, bayar tunggakan ini tuh itu udahlah ya, semua pasti juga hampir semua kita merasakan itu. Yang kedua adalah bayar sekolah, itu yang gede-gede itu. Setelah itu begitu aku punya duit lagi yang aku lakukan pertama kali adalah aku beli lagu KOPLO untuk aku jadikan sebagai lagu terbaru aku. Kenapa? Karena aku butuh itu untuk modal kerja. Udah, aku nggak beli apa-apa sampai sekarang, aku nggak beli apa-apa segala macam tas, enggak. Aku cari lagi, begitu aku dapat lagi duit, yang aku lakukan adalah investasi lagi, yaitu aku operasi plastik. Memang pro kontra pasti, tapi aku percaya dengan niatku gitu, dan niatku memang adalah ini aku lakukan sebagai salah satu ikhtiarku untuk tetap bisa yang bisa dibilang tetap bisa bertahan, tetap bisa mudah-mudahan menjadi bisa mempermudah juga pekerjaanku, satu dari sekian banyak ikhtiar. Jadi pertimbangannya adalah itu tadi gitu, karena memang ya usiaku mungkin juga udah nggak 19 tahun lagi ya. Jadi memang ya yang namanya kita manusia sealaminya memang akan terlihat proses yang namanya menurunkan kulit yang mungkin lebih tidak sekencang dulu, turun tidak senaik dulu gitu. Jadi memang sudah terlihat itu di wajah aku. Perawatan tentunya aku lakukan di Dermaster setiap sebulan sekali gitu. Tapi memang di kasus tertentu dan dengan segala pemikiran, pertimbangan macam-macam yang sudah aku pikirkan lama sekali, aku putuskan akhirnya aku mengambil jalan untuk operasi plastik. Aku tuh orang yang mungkin kelihatannya kayak berani banget, berasa gerusus, rada seruduk, tapi aku kalau sama jarum suntik, sama model-model prosedur operasi aku takut banget. Jadi sehari malam sebelum aku tuh besokannya mau prosedur, mau operasi plastik, aku tuh sampai nangis. Tapi aku dalam hati aku terus zikir, aku terus bilang, komunikasi sama Allah, berdoa bahwa aku mantapkan ini niatku adalah untuk berikhtiar sebagai bagian dari ikhtiarku untuk mencari nafkah. Perubahannya itu dia tadi, banyak mungkin yang kayak teman-teman yang kalau udah deket pasti tahu gitu, Nina lo kelihatan kayak ada yang beda, ini lo hilang gitu ya, smile line-nya hilang, bawahnya sini hilang, kelihatan lebih V-shape mukanya, kelihatan lebih youthful, kelihatan lebih kencang, itu udah pasti. Tapi memang kebetulan aku ketemu dengan dokter yang orangnya tuh sebenarnya aku mintanya macam-macam. Aku bilang aku mau isi ini biar nggak turun. Nah, kita perempuan suka mata panda, ya, aku mau isi ini. Terus dokternya ngeliat aku, dia bilang enggak, kamu belum. Oke kalau gitu aku mau isi ini nih biar nggak terlalu cekung, biar kelihatan lebih. Dokternya bilang enggak, kamu belum. Ya saya tapi pengen kelihatan supaya lebih youthful, kelihatan lebih segar gitu, karena sudah umur segini. Dia bilang kamu cuma butuh lower face. Jadi memang aku tidak kepingin merubah wajahku, aku hanya kepingin terlihat lebih youthful, jadi kencang kulitnya, lebih kelihatan seger gitu. Enggak yang turun-turun itu pipi yang turun, karena kita biasa kalau udah di atas 40 tahun tuh pasti pipi agak turun. Ini pasti ini dalam sehingga membuat wajah kalau di kamera di apa itu kelihatan lebih capek, lebih ya begitulah. Jadi ini supaya lebih seger aja. Insecure pasti. Jadi perempuan kerjaannya sama kamera terus, dilihat orang, kerjaannya sama kamera baik video maupun kamera foto.
gitu ya. Ya itu tadi yang aku bilang, suka tidak suka, mau tidak mau, kita akui atau kita tidak akui, ya memang itu sudah bagian dari pekerjaan, sudah bagian dari dunia entertainment, sudah bagian yang memang tidak bisa dipisahkan dari kami yang bekerja di dunia entertainment. Makanya kita yang bekerja di dunia hiburan, di dunia entertainment, udah pasti menjadikan perawatan tubuh, perawatan wajah, perawatan kulit itu sebagai bagian dari ikhtiar kita dalam bekerja gitu. Jadi insecure itu udah pasti. Karena aku memutuskan untuk akhirnya plastic surgery, operasi plastik, itu aku mikirnya lama banget. Proses untuk memilih dokter siapa yang aku pilih, itu juga prosesnya lama banget. Jangankan itu, proses pemilihan di mana negaranya itu aku lama banget pikirnya. Karena ini duit bukan duit kecil buatku. Duit yang aku akhirnya dapatkan dari kerja keras, dari akhirnya baru bisa pegang duit lagi. Jadi aku mau duit ini juga bisa aku keluarkan insya Allah di tempat yang tepat, di mana aku bisa mendapatkan apa yang aku mau dari prosedur itu. Jadi ya alhamdulillah akhirnya ketemu dengan dokter yang tepat, dokter Song di Korea, dan inilah dia jadinya gitu. Terus lelah enggak sih, alhamdulillah bersyukur karena Allah berikan banyak pertolongan gitu. Kekhawatiran itu pasti ada ya, khawatir maksudnya gimana ya, apalagi dunia pekerjaanku yang dunia entertainment ini kan sangat amat up and down, keras, dan nggak ada jaminan gitu ke depannya kan gitu. Jadi ya memang kekhawatiran itu ada, tapi aku selalu percaya kalau Allah sudah tempatkan aku di posisi ini, jadi single parent, jadi ibu bekerja ya, dengan segala kebutuhan yang Allah yang Maha tahu apa aja, insya Allah Allah akan tetap hadir dengan seluruh pertolongannya. Itu aja yang aku selalu yakini dan imani. Ya.